Kalau seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Jadi kayaknya kok sedih gitu melihat keadaan beliau sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah itu fa'lam, berilmu dulu. Begitu juga dalam semua amal. Sebelum sholat, ilmu sholat dulu. Sebelum puasa, ilmu puasa dulu. Fikih puasa. Sebelum sedekah, ilmu sedekah dulu. Ilmu sedekah dulu. Karena dikhawatirkan orang bersedekah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dinilai orang, lalu kemudian berhutang. Setelah itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia terbebani terus. Dia akan berutang terus, berutang terus, berutang terus, sementara tidak ada pembayarnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan engkau letakkan tanganmu di atas tengkukmu. Jangan letakkan tangan di atas tengkuk, maksudnya bakhil, pelit. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan pula sampai jor-joran sampai habis, itu juga tidak dibenarkan. Maka belajar fikih sedekah, ngaji, mana pokok yang tidak boleh dibagi, mana yang mesti dibagi, kondisi kapan kita tidak boleh berutang. Utang itu dibagi dua. Satu, utang yurja adauhu, hutang yang wajib, yang kira-kira ada pembayarnya. Misalnya kita punya kebun sawit, nanti kalau panen 10 hari lagi bisa kita bayar, itu boleh berutang. Saya mau buat acara santunan anak yatim, tapi sawah saya panennya 6 bulan lagi, saya pinjam ya, boleh. Tapi kalau dia berutang, pas ditanya apa pembayarnya, saya serahkan pada Allah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi saya menduga, dugaan saya tidak mengerti tentang ilmu sedekah. Akhirnya terjebak kepada, apalagi sekarang sosial media. Bersedekah pekan ini dipoto orang, di-share orang, dipuji orang. Mau tidak mau tertuntut, mesti buat lagi pekan depan, mesti buat lagi. Akhirnya ngutang, datang tagihan. Maka ini tidak benar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan mereka infakkan, qulil afwa, katakanlah lebih dari kebutuhan. Nah, jadi tentang kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, pendidikan, sekolah anak, kebutuhan pakaian istri anak. Jangan sampai meninggalkan yang wajib demi melaksanakan yang sunat. Ini tidak benar secara fikih aulawiyat. Aulawiyat adalah fikih prioritas. Nah, maka ngaji. Insya Allah kalau ngaji, yang salah itu bukan kalau terjadi kekeliruan, yang salah itu bukan Islamnya, bukan Qurannya, bukan hadisnya, tapi orangnya yang salah. Kesalahan bukan pada obatnya, tapi salah pada cara makannya. Kesalahan bukan pada resepnya, tapi salah baca resepnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti itu bisa dibilang dari cara seseorang untuk melihat sedekah itu seperti apa ya, dulu seperti itu. Ada fikihnya, belajar fikih, fikih sedekah.
Masya Allah. Baik, kalau gitu kita lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini yang udah mengacungkan tangannya dari Ayah Antos. Silakan Ayah Antos, boleh di open cam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz, kalau kita sedekah tapi kita langsung minta imbalan kayak gitu, misalnya contohnya saya sedekah hari ini terus minta sama Allah, ya Allah tolong ganti berlipat-lipat, atau misalnya kita sedekah berapa, kita ya Allah saya pengen tanah itu, misalnya kayak gitu, Ustaz. Nah, itu boleh atau tidak gitu, Ustaz? Terus boleh 2 pertanyaan nggak, Ustaz? Ya, terus Boleh ya. Oh ya. Nah, terus yang kedua, apakah sedekah ini bisa mengobati penyakit kayak gitu, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan yang pertama tentang lipat ganda, itu adalah pun Allah lipatkan ganda. Barokah nomor 2 dalilnya Al-Baqarah 261. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 biji butir berubah menjadi 7 cabang, 7 cabang ada 100 200 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi tanpa diminta pun sudah otomatis. Ya Allah lipat gandakanlah ini tanpa diminta pun. Memintanya boleh, ya boleh. Orang memang janji Allah, meminta janji Allah. Yang kedua tentang mengobati, itu nomor 5, berkah nomor 5. Bunyi hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Hadisnya riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Menyebutkan nikmat yang mau diminta. Ya Allah kasih saya nikmat ini. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal islama bi'umarain. Ya Allah kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ada 2 orang Arab yang zaman itu sangat berpengaruh di Makkah. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Ya Allah, tolong masukkan Islam Umar bin Khattab. Boleh menyebutkan apa yang kita inginkan. Tentang masalah tanah, masalah mobil, masalah kawan supaya dia hijrah, masalah sahabat supaya masuk Islam. Berdasarkan hadis Nabi menyebut nama orang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Siap, begitu Ayah Antos. Soalnya tadi dari awal sudah dijelaskan sama Tuan Guru, ini ada di barokah yang kedua, kemudian di barokah yang ke-11 seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi kepada Bunda Herlinawati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya berkaitan dengan jika suami sudah meninggal, mau doanya Ustaz, sekitar 2 bulannya menunggu suami saya meninggal. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'alil jannata mathwahu. Adakah amalan yang bisa kita lakukan untuk sampai ke almarhum karena kita sebagai istri dalam hal bersedekah? Kemudian apakah sedekah kita itu akan sama? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Nabi bernama Sa'ad menjumpai Nabi Muhammad SAW. Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi, "Ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai ke dia?" Kata Nabi, "Tasaddaq, bersedekahlah engkau." "Ayu sadaqatu afdal?" Apa sedekah yang afdal? Kata Nabi, "Suqyal ma', memberikan air minum." Berdasarkan hadis ini, kita yang masih hidup boleh bersedekah dan kita niatkan untuk orang meninggal, apakah keluarga kita ataupun orang lain. Boleh ibu, boleh suami, boleh istri, boleh anak, boleh guru, boleh sahabat. Saya wakafkan sumur bor ini untuk almarhum suami saya. Dilafazkan, buatkan prasasti, awas dibuat, gak apa-apa. Maka sedekah ini sampai. Atau dibawa nasi bungkus ke rumah anak yatim. Ini sedekah untuk suami saya, pahalanya sampai. Yang hidup dapat, yang meninggal. Atau kain sarung untuk panti jompo. Atau wakaf ambulan untuk masjid, supaya jamaah masjid yang meninggal luar kota bisa dibawa. Nah, jadi semua sedekah kita mengalir pahalanya untuk orang yang bersedekah dan untuk orang meninggal yang diniatkan, apakah ibu, keluarga, suami, istri, dan lain sebagainya. Kemudian sedekah dalam bentuk yang lain adalah kurban. Tiada daya kurban, sedekah 1 ekor kambing atau 1 bagian dari 7 orang dalam 1 ekor sapi, ini 2,5 juta atau 3 juta untuk kurban almarhum. Dalilnya ketika Nabi SAW menyembelih kurban, Nabi mengatakan, "Hadza an Muhammad wa ali Muhammad." Ini saya sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga artinya yang sudah meninggal dunia boleh kita berkurban dan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Jadi ibu silakan dalam bentuk sumur bor, dalam bentuk makan anak yatim, dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk asrama, dalam bentuk santunan buku, pahalanya mengalir kepada almarhum insyaallah. Demikian Ibu Herlinawati. Insyaallah gitu ya Bunda. Semoga bisa terjawab. Nah, kita lanjut lagi ke Kang Wahyu Mulyana. Nah, silakan Kang Wahyu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz. Jadi saya mau bertanya. Tadi Ustaz memaparkan tentang jenis-jenis sedekah. Nah, apakah saya mau tanya sedekah itu beberapa apa saja? Apa berupa tenaga atau berupa doa? Ini momennya saya pernah uang ini untuk kebutuhan anak kan. Mau sedekah nih di pagi hari, di subuh hari. Gimana tentang apakah harta atau tenaga nih yang saya bisa sampaikan? Lalu yang kedua, maaf, dan tadi Ustaz juga memaparkan bahwa kalau sedekah itu lebih baik ke keluarga dulu atau tadi yang disebutkan Ustaz ke panti jompo dan lain-lain. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Baik, silakan Kang Guru. Pertanyaan yang pertama, jenis sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Likulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Likulli takbiratin sedekah. Takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedekah. Mengangkatkan barang orang ketika kita lewat di jalan, ada orang keberatan, kita bantukan angkat ke pundaknya, ke kepalanya atau ke sepeda motornya, sedekah. Mengangkatkan barang orang sedekah. Karena tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekah. Salah seorang dokter umur 80-90 tahun sehat, pas ditanya apa rahasianya Pak Dokter,
Dokter menjawab, tubuh kita ada 360 sendi dan mesti ada sodakohnya. Sodakoh berjalan sambil berzikir, sodakoh nolong orang, ringan tangan memberikan pertolongan. Sodakoh. Sodakoh jenis kedua, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau menyepelekan perbuatan yang kecil. An tulqiya akhaka biwajhin talqin, an talqa akhaka biwajhin talqin. Engkau ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang lepas, wajah yang cerah. Tabassumika, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ternyata menurut medis, mengkerutkan wajah jauh memakan energi daripada membuat wajah tersenyum. Dan yang melaksanakan ini bukan orang Islam. Membuat logo bulat warna kuning, ada mata dan huruf U, keep your smile. Nah, itu adalah sedekah. Yang ketiga, sedekah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajar orang, mengajar mengaji, mengajar wudu, mengajar sambil bukan ceramah tabligh akbar, sambil ngobrol dengan teman, dengan kawan. Itu juga adalah sedekah dalam bentuk nasihat. Sedekah dalam bentuk kata-kata menyelamatkan dia dari azab Allah. Jadi tidak serta-merta sedekah hanya dalam bentuk uang, daging sapi, nasi bungkus. Sedekah yang bersifat secara umum. Tadi yang saya tuliskan 11 poin itu adalah berkahnya, berkah sedekah. Karena memang tema kita adalah apa saja berkah yang kita dapat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan ke keluarga? Ngasih ke istri, ngasih ke anak. Kalau kita beri kepada orang lain, nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kita beli ke keluarga dekat kita, ke ayah, ke ibu, ke kakak, ke adik, ponakan, sepupu, itu pahalanya dua, sedekatun wasilah, dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah kerabat-kerabatmu dulu. Kerabat dulu. Ada tetangga yang punya hubungan kerabat, ada tetangga yang enggak punya hubungan. Maka prioritas tetangga yang ada hubungan. Wal jari dzil qurba, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang ada hubungan kerabat dan tetangga yang enggak ada hubungan. Jadi prioritas keluarga dulu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.